Jika kemudian benar terjadi alih fungsi lahan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata, apakah ada pengaruh kuat terhadap keseimbangan alam itu sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Tapi faktanya, sudah 2 kali terjadi banjir bandang. Teman-teman, di Google Maps dapat kita lihat bahwa kawasan Margawindu Cisoka berada dalam gugusan pegunungan Masigit Karembi. Tentu saja dulunya adalah hutan belantara. Lantas, sejak kapan kawasan itu diolah dan dikelola menjadi kawasan perkebunan yang kini kita kenal sebagai Perkebunan Margawindu? Besar kemungkinan sejak Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch menggalakkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel di tahun 1830. Dari penelusuran literatur sejarah, saya menemukan beberapa buku dan dokumen yang berkaitan dengan perkebunan teh Margawindu. Antara lain dalam Adresboek van Nederland Indie voor den Handel, terbitan Neij en van Ditmar, Rotterdam 1884. Mungkin ini adalah literatur tertua yang saya temukan yang menyebut nama Ondernaming atau Perkebunan Margawindu. Dalam buku tersebut dicantumkan bahwa pada saat itu Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Otto van Dries. Asisten residen yang bertugas di Sumedang adalah Wei Lin. Sementara Bupati Sumedang di masa itu adalah Pangeran Sugih. Dalam buku tersebut diketahui, kawasan perkebunan Margawindu dikelompokkan sebagai Particulier Landbouwondernemingen of Gehucht Gouvernement Gronden, atau perusahaan pertanian swasta yang statusnya menyewa lahan pemerintah. Pengusaha Belanda yang mengelolanya saat itu diketahui bernama F.A. de Nys. Disebutkan tidak cuma tanaman teh yang ditanam di kawasan itu, ada juga tanaman kina yang wajib ditanam berdasarkan kulturstelsel Gubernur Jenderal Van den Bosch sejak tahun 1830. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1910 kepemilikan perkebunan Margawindu itu diatur dalam bentuk saham seperti ini. Teman-teman, selanjutnya dalam buku Kultur Adresboek voor Nederland Indies, hingga tahun 1937, Eigenaar atau pemilik perkebunan Margawindu itu adalah Kongsi Dagang Eksploitasi Pamanukan dan Ciasem Lenden, Subang, yang diketuai oleh H.J. Adams. Petugas administraturnya adalah W. Engenen. Adapun dalam jurnal The Indies Mercure yang terbit 4 Juni 1930 melaporkan bahwa panen tahunan teh Margawindu itu bisa mencapai 150.000 kg atau 150 ton per tahunnya. Ketika Indonesia merdeka, lahan perkebunan itu pun kemudian dinasionalisasi menjadi milik negara Republik Indonesia. Lantas, bagaimana pengelolaannya pasca Indonesia merdeka? Hingga saat ini saya belum temukan dokumen yang otentik mengenai itu. Namun dari keterangan pihak Badan Pertanahan Nasional kepada wartawan, diketahui bahwa pada tahun 1997, PT Cakra mengembalikan hak guna usaha atas lahan Margawindu. Sayang tidak diketahui sejak kapan PT Cakra itu mengelola Margawindu. Dalam keterangannya kepada wartawan pada bulan Mei 2022 lalu, Kepala BPN Sumedang Iim Rohiman mengatakan setelah dikembalikan oleh PT Cakra, rencananya lahan Margawindu itu akan dijadikan hutan kembali oleh negara melalui PT Perhutani. Namun pada tahun 2003, Perhutani telah mengeluarkan surat bahwa lahan tersebut batal dihutankan. Menurut Kepala BPN Sumedang, hingga saat ini belum ada finalisasi status hak guna usaha di kawasan tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Sumedang sendiri sejak 2020 konon sudah mengajukan HGU untuk menjadikan eks lahan perkebunan Margawindu tersebut sebagai kawasan wisata. Teman-teman, jalan akses ke kawasan Margawindu saat ini memang relatif mulus. Dari mulai jalan desa Citengah hingga puncak kawasan Cisoka, badan jalan sudah menggunakan beton. Tak heran bila kemudian tumbuh spot-spot wisata di kawasan tersebut.
Pertanyaannya, jika kemudian benar terjadi alih fungsi lahan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata, apakah ada pengaruh kuat terhadap keseimbangan alam itu sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Tapi faktanya, sudah 2 kali terjadi banjir bandang di kawasan Desa Citengah. Yang terakhir pada bulan Mei 2022 lalu bahkan merenggut korban jiwa. Can kapena klayon mah budak anu 13 tahun mah urang Indramayu macan kapena